Iya, ya, beragama itu perlu rasional. Sebab agama bukan mitos, bukan dongeng, tapi realitas. Akan tetapi dalam penjelajahan kita dalam seluk-beluk agama, banyak sekali kita temukan hal-hal yang mungkin kita rasakan sepertinya tidak rasional. Nah, ketika kita menemukan hal semacam itu, para kaum agama selalu menamakannya dogma. Saya menyikapi dogma itu bukan mempercayai sesuatu yang irasional, tetapi sesuatu yang tidak masuk akal itu saya anggap sebagai dogma, dalam artian selagi belum terjawab dengan temuan science and technology, maka yang tidak saya pahami ini saya titipkan dulu di kotak dogma. Titip ya, kotak dogma, dititip sementara saya belum paham. Nanti ketika perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan bisa menjawabnya, ya I'm sorry, saya terima, selesai. Masa dogmanya sudah selesai. Jadi dogma itu sebenarnya adalah sementara kita belum bisa menjawabnya, kita titipkan dulu di kotak dogma, dan pada akhirnya setelah terjawab ya kita angkat. Jadi artinya kita tidak usah terburu-buru membenarkan ilmu pengetahuan atau sains, juga tidak boleh terburu-buru kita menolak temuan-temuan sains. Kita tetap harus wait and see. Kita tunggu dan kita lihat nanti. Kalau ternyata buktinya benar ya oke. Karena saintis itu kan sifatnya eksperimentalis. Kalau sudah dieksperimen dan hasilnya berulang-ulang yang sama, yang itu ada satu kaedah, masa nggak percaya juga, ya terlalu kalau begitu mah. Saya kira semacam itu. Karena dalam beragama sendiri itu selalu di setiap halaman Al-Quran itu menganjurkan, mendorong kita, menghimbau kita, la'allakum ta'qilun. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Apakah engkau bertadabbur, memikirkan Al-Quran, ataukah di dalam hatimu itu ada gemblok, ada kunci yang Anda tidak bisa berpikir. Berulang-ulang Tuhan mencela orang tidak berpikir, dan Allah berulang-ulang mendorong orang untuk berpikir. Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar, la'allakum ta'qilun, la'allakum tatadzakkarun, wa la'allakum, dan setiap lembar selalu kita disuruh untuk menggunakan akal kita. Ini masih bukan main-main, harus berpikir. Di dalam beragama, khususnya agama Islam, itu kita meyakini sesuatu, bukan dipaksakan. Bukan tutuplah jendela, tutuplah pintu, matikanlah lampu, pejamkan matamu, lalu percayai saja. Bukan begitu proses beriman itu. Harus dilogikakan dulu. Kalau kita belum menemukan jawabannya, ya sementara kita sebut dogma. Jadi dogma itu sifatnya hanya sementara, belum kita jawab. Temuan ilmu pengetahuan juga demikian. Dulu orang berbondong-bondong mendukung teori langit 7 setelah ditemukan pada zaman, memang sudah lama sih, zamannya Galileo Galilei ya, Kopernikus. Tata surya kita ini terdiri dari matahari, kemudian Venus, Merkurius, bumi, kemudian Jupiter, Mars, kemudian Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, semuanya ada 7. Semuanya ada 6. Oh, kalau begitu berarti sab'a samawat, 7 langit itu adalah 7 lingkar, ya, planet.
di sekitar bumi. Begitu ketemu planet Pluto, ketemu komet Hale, dan sekarang ketemu lagi planet ke-7 yang lebih besar dari Saturnus, dari Jupiter, lebih besar berpuluh-puluh kali lipat daripada Jupiter di bagian luar setelah Neptunus. Mau bilang apa lagi? Kemudian juga ketika dulu mereka mendukung teori nebular bahwa alam semesta ini terbuat awalnya adalah dari gugusan kabut, ya, gas alam semesta. Ya, gas itu bukan gas LPG ya, gas alam semesta artinya helium isinya. Nah itu kalau kita mendukung bahwa agama Islam sesuai dengan Al-Quran bahwa alam semesta ini berasal dari kabut. Firman Tuhannya, "Tumastawa ila samai wa hiya dukhanun wa qala laha walil ardi itiya tau'an aw karha qalata ataina ta'in." Yang artinya ketika Allah merampungkan langit dan bumi yang ketika itu masih berupa kabut, berupa dukhan, berupa asap. Wa qala laha walil ardi itiya tau'an aw karha. Lalu Tuhan mengatakan kepada langit dan bumi, datanglah menghadap kepadaku secara sukarela ataupun terpaksa. Akhirnya keduanya mengatakan kami datang menghadap dengan sukarela. Ternyata teori nebular sekarang tidak bisa menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh para saintis, para kosmolog dunia. Tidak bisa menjawab, gagal. Teori yang sekarang yang masih bisa bertahan adalah teori Big Bang yang diperkenalkan oleh George Lemaitre itu sendiri. Itu juga kita nggak usah terburu-buru, wait and see aja dulu. Nanti perubahan lagi gimana? Jadi agama jangan mengikuti sains, maksudnya. Tapi agama juga harus punya dasar sains dan logis. Jadi agama bukan mitos, ini bukan main, ini hidup kita kok. Itulah kira-kira pemahaman saya tentang rasionalitas dalam beragama.